يتقبل الصلاة والدعاء ويرحم والدينا ووالدينكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يجعلنا من علماء العاملين خصوصا الإمام الشيخ السيد محمد بن سيد علوي بن عباس المالكي الحسني أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam Sayyid Muhammad bin Sayyid Alwi bin Sayyid Abbas al-Maliki al-Hasani radhiyallahu anhu wa ankum wa an jami'il muslimina amin fi kitabihi Fathul Qarib al-Mujib ala tahdhibi targhib wa tarhib ila an qala. Berkata As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani di dalam kitabnya Fathul Qarib al-Mujib sampai daripada perkataannya, at-targhibu fil wudu. Ini anjuran di dalam menjaga wudu. Nah, di sini Al-Imam Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki beliau menganjurkan kepada kita agar kita itu senantiasa dalam keadaan berwudu. Nah, karena berwudu ini bagus, ya lah, berwudu ini bagus. Bahkan itu disebutkan diriwayatkan bahwasanya Nabi Musa itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, wahai Nabi Musa, in asobaka syai, apabila engkau tertimpa sesuatu atau mendapatkan bala musibah, wa anta ghaira wudu, dan engkau dalam keadaan tidak berwudu, fala talumanna ila nafsak, maka janganlah engkau mencela orang lain terkecuali celak dirimu. Artinya nih, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, apabila menimpa sesuatu kepada engkau sedangkan engkau dalam keadaan tidak berwudu, maka salahkan dirimu sendiri. Artinya apa? Artinya tatkala kita berwudu, sesuatu yang kada baik itu tidak bakal menimpa diri kita, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi apa ngarannya ini di bulan Maulid atau bulan Rabiul Awal, bulan yang mana dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dianjurkan di bulan Maulid ini adalah menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dengan niat memuliakan
hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu lahir tanggal 12. Tanggal 12 ya Allah. Bulan Rabiul Awal. Ya kan? Tahun gajah. Mintalah tahun gajah. Sama kalau kada salah pernah ulun jelaskan kenapa Nabi Muhammad itu dikatakan lahirnya tahun gajah. Sudah pelajaran yang telah lewat ulun menjelaskan. Kada bulan Hijriah, apalagi bulan nasional. Nah itu sudah pernah kemarin itu dijelaskan. Karena sebelum ya kan, atau beberapa bulan sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, itu Raja Abrahah ingin menghancurkan Ka'bah. Cuma digagalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya dalam Al-Qur'an, alam tarokai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Tatkala Raja Abrahah bersama tentaranya ingin menghancurkan Ka'bah, wa arsala alaihim tayran ababil, dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala burung ababil, tarmihim bihijaratin min sijil, yang mana burung ababil itu di dalam paruhnya itu membawa batu dari api neraka. Tarmihim, kemudian tatkala berada di atas Raja Abrahah bersama menaiki tentara bergajah, itu tarmihim bihijaratin, dilempar sehingga binasa. Nah setelah beberapa bulan ya setelah kejadian itu lahirlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya hari Senin bulan Rabiul Awal, dan tahun tersebut dinamakan dengan tahun gajah. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir sebagaimana diriwayatkan oleh ulama, wa qubaili fajrin abrazat syamsal huda. Ujar ulama bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir itu sebelum fajar hari Senayan tanggal 12 Rabiul Awal. Waktunya apabila sebelum fajar, sebelum subuh, sepertiga malam. Nah, alhamdulillah kita hari ini berada di tanggal 12 Rabiul Awal, yang mana ulama mengatakan 12 Rabiul Awal atau hari Senayan atau malam 12 Rabiul Awal ini adalah malam yang paling afdol dan yang paling mulia. Bahkan lebih mulia daripada malam Rajab, lebih mulia daripada malam nisfu Sa'ban, lebih mulia daripada malam-malam bulan Ramadan, lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena malam 12 Rabiul Awal ini adalah malam yang apabila kadada malam 12 Rabiul Awal, kadada malam-malam yang lain. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu hadhil aflaq. Seandainya bukan karena diri Nabi Muhammad, alam semesta sabarataan kada diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sengaja Allah Subhanahu wa taala meletakkan hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di hari atau di bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ini asalnya bulan biasa. Kalau bulan Ramadan itu kan bulan istimewa, ya kalau karena diturunkan Al-Quran, karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Bulan Ramadan. Bulan Syawal karena ada hari raya Idul Fitri, ya kalau karena termasuk 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muharram, tahun baru Hijriah. Kan ini kan bulan-bulan istimewa. Bulan Rabiul Awal asalnya kada istimewa. Tatkala Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di bulan Rabiul Awal, maka bulan Rabiul Awal ini adalah bulan yang paling afdol dan bulan yang paling istimewa. Jikalau bukan karena bulan Rabiul Awal, kadada bulan-bulan yang lain, kadada malam-malam istimewa, kadada hari-hari istimewa, kadada bulan-bulan istimewa. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ya berkat kita menggunakan
di bulan Rabiul Awal ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ada kisah pian di zaman Bani Israel. Di zaman Bani Israel ada orang bahasanya tuh penjahat penjahat. Mana penjahat ini jahatnya ini terkenal. Mau terkenal baik itu bagus ya, kalau ini karena terkenal jahatnya orang nih preman lah. Kemudian pada suatu hari preman atau penjahat ini sakit-sakitan, garing, akhirnya meninggal ya kah? Kemudian tatkala meninggal ya kah? Kemudian orang-orang kampung di situ kada ada yang hakon untuk memandikan, mengkafani, menyolati, kada ada hakonnya. Sehingga ini mayat ini ditelantarkan dah gin. Kita jangan kita mandi, jangan kita sembahyangi, kita buang ke tong sampah aja. Kita buang ke tong sampah aja, waktu hidup mengalih aja gini. Kita buang ke tong sampah aja. Akhirnya mayat ini dibuang ke tong sampah. Kada dipatak, kada jauh dari kampung dibuang ke tong sampah. Kemudian Nabi Musa alaihi salam wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ujar Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, coba ikam turun. Nabi Musa ini dalam riwayat beliau berada di atas gunung. Beliau berkhalwat di atas gunung, beribadah di atas gunung. Wahai Musa, keluar daripada khalwatmu. Khalwat pindah, khalwat tuh menyendiri di dalam beribadah. Nabi Musa di atas gunung sini beribadah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa. Ini disebutkan kisah ini di dalam kitab Hilyatul Auliya. Ada dalam kitab Hilyatul Auliya. Ujar Nabi Musa, ujar Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, turun engkau daripada gunung tersebut. Ada di kampung tersebut salah seorang waliku meninggal. Tolong sholatkan inya, mandikan inya, kafankan inya, dan sholatkan inya, dan kuburkan inya. Langsung Nabi Musa karena perintah Allah Subhanahu wa taala, ya Allah taala menyuruh turun Nabi Musa dari tempat khalwatnya ke kampung yang ada di bawah gunung tersebut. Batakon wahai ma'asyaral muslimin, wahai orang-orang Islam, siapa hari ini wali yang wafat? Bingung ya kak, orang penduduk kampung situ. Di kampung sini wahai Nabi Musa, kada dapang wali yang meninggal hari ini. Kampung sabalah bang, kada ada juga. Sabalah menyabalah kampung dicari, kada ada orang yang meninggal. Ya kah? Lalu ujar bubuhan kampung situ, ada pang Musa yang meninggal hari ini, tapi preman, penjahat, ya kah? Preman, penjahat. Bingung Nabi Musa, maka jar Allah taala wali yang meninggal. Maka bubuhan kampung bapadah preman, naik pulang Nabi Musa ke atas gunung, tawajuh pulang lawan Allah Subhanahu wa taala, bepandiran Allah Subhanahu wa taala. Kan Nabi Musa ini kan gelarnya kalimullah, orang yang berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, nyaman jadi bepandiran, ya kah? Tawajuh lan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, yang pian maksud wali mati hari ini itu lain wali, ujar bubuhan penduduk setempat, ujar kaum ulun, ujar umat ulun, yang meninggal itu bubuhan wala, bubuhan preman. Lalu ujar Allah Subhanahu wa taala, "Hai Musa, aku lebih tahu daripada ikam. Aku Tuhan, ada mungkin salah, bujur juga. Ya kan, aku lebih tahu daripada ikam." Lalu ujar Allah Subhanahu wa taala, bujur inya itu wala, bujur inya itu preman, bujur inya itu orang nakal, penjahat, bujur. Selama ratusan tahun inya ini berbuat jahat, bujur aja. Dikenal kada baik di masyarakat, bujur. Cuma ketahuilah wahai Nabi Musa bahwasanya semua dosa-dosanya sudah aku ampuni, ujar Allah Subhanahu wa taala. Takjub Nabi Musa mendengar angka itu. Terkenal dengan jahatnya preman ibaratnya terkenal dengan kejahatannya.
diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun mulang Nabi Musa. Jalan Nabi Musa, ayah sini. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita menyuruh untuk mensolatinya, memandikannya, mengkafaninya. Tuntung dikafani, dimandi, dikafani, disolati, dipatak limbas dipatak. Lalu Nabi Musa ini batakon, adakah hanya bisian bini keluarga? Ujar penduduk setempat, ada wahai Nabi Musa, coba aku hendak bertamuan lawan keluarganya. Bertamuan lawan keluarganya. Kemudian batakon, wahai keluarga si mayit, batakon. Ini si mayit ini bahari apa gerang amaliyahnya? Amaliyahnya apa gerang? Ya kan? Lalu ujar keluarganya ini kadada amaliyah yang terlihat wow nih. Ya kan? Yang terlihat wow. Terlihat wow pian lah. Terlihat hebat. Ya kan? Terlihat yang bahimat ba amaliyah kan ada gawiannya cuma merampok, ya kan? Mabuk-mabukan, perbuatan jahat yang kada baik berataan nih. Kemudian Nabi Musa penasaran. Ya kan kenapa? Jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa si penjahatnya nih. Babulik pulang lawan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ulun ini nah betakon lawan keluarganya ini nih. Ini si mayitnya ini memang orang jahat. Kada ada kebaikan yang inya lakukan. Penduduk setempat, ya kah? Tahu bahwasanya ini orang jahat, preman. Kada ada yang baiknya kelakuannya. Nah, ulun betakon lawan bian. Apa sebab sehingga pian mengampuni dosa si penjahatnya nih? Ini terkenal jahatnya, premannya, ya kah? Apa sebab pian mengampuni dosa-dosa ini? Ratusan tahunnya berbuat jahat, ratusan tahun ini melakukan dosa, maksiat. Nah, apa sebab pian mengampuni dosa-dosa ini? Lalu jar Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, ketahuilah, pernah pada suatu hari yang penjahat pernah pada suatu hari penjahat ini, orang yang engkau katakan jahat, yang engkau kenal dengan jahatnya, itu membuka kitab Taurat. Kan Nabi Musa itu kitabnya kitab Taurat lah. Nah, kitab Taurat. Pernah pada suatu hari nih si penjahat ini membuka kitab Taurat. Kemudian di dalam kitab Taurat tersebut inya menemukan nama Muhammad. Nama Muhammad dicium olehnya. Kemudian inya senang dan girang tatkala melihat dan membaca nama Muhammad tersebut yang ada dalam kitab Taurat. Gara-gara itu aja dosanya aku ampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Memuliakan nama aja padahal kada kenal. Padahal bukan umat Nabi Muhammad. Itu kan umat Nabi Musa nih. Bukan umat Nabi Muhammad. Ya kan? Gara-gara mengagungkan, memuliakan, senang melihat nama Muhammad, girangnya, ya kan, ketujuhnya, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa orang tersebut. Nah, mudah-mudahan berkat kita, ya kan, bergembira dengan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalulah di bulan Rabiul Awal ini, ya tadi kita dianjurkan untuk mengungkapkan kegembiraan kita dengan hari lahir Nabi Muhammad. Itu disebutkan bahwasanya Abu Lahab yang kita ketahui bahwasanya Abu Lahab ini divonis oleh Allah Subhanahu wa taala penghuni neraka. Kita badatan tahu ya, kalau di dalam Al-Qur'an rancak kita baca ayatnya, tabbat yada abi lahabib wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzatal lahab wa imra'atuhu hamma latal hatab fi jidiha hablum mim masad. Yang intinya ayat tersebut bercerita bahwasanya Abu Lahab ini diponis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni neraka. Kenapa? Karena Abu Lahab ini inya kada beriman lawan Allah, kada beriman lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Lahab ini memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Abu Lahab ini pian banding sanak lawan Abdullah, Muhammad bin Abdullah. Abdullah ini bisiding sanak yang ngarannya Abu Lahab. Abu Lahab ini hari-harinya selamanya hidup membenci lawan Nabi Muhammad.
Ya kah? Membenci lawan Nabi Muhammad. Tapi tatkala Nabi Muhammad lahir, itu Abu Lahab gembira, senangnya, sehingga saking senangnya, senang bukan karena Nabi yang lahir, tapi senang karena baisian kamanakan hanyar. Lakian bang, kan mun di Arab itu bilanya ada yang melahirkan lakian itu sebuah kebanggaan. Tapi bilanya melahirkan babinian, wah kayak apa model sebuah aib gitu nah. Bahkanlah adat istiadat orang-orang jahiliyah dahulu itu bilanya ada melahirkan babinian dipataknya hidup-hidup. Nah itu jadi model benci gitu nah bilanya ada lahir babinian. Jadi bila lahir lalakian himong boboannya. Nah itu terjadi di masanya Abu Lahab. Tatkala Rasulullah SAW lahir, tatkala Abdullah mempunyai anak bayi laki-laki lahir nih, himong Abu Lahab. Saking himongnya Abu Lahab ini memerdekakan budak yang namanya Suwaibatul Aslamiyah. Kan amun lakian tuh kan kenapa jadi boboan itu jadi membenci bener zaman jahiliyah tuh. Karena mau nyala lakian tuh kan ya kawa dibawa berperang, kawa disuruh begawi. Nah itu maksudnya ya lah, kawa disuruh berjihad. Nah itu. Tapi yang menyebabinin karena kawa lalu boboan itu model benci gitu munnya ada lahir anak babinian sampai-sampai mematak hidup-hidup. Nah tatkala Nabi Muhammad lahir ya kah lakian nah, lalu Abu Lahab sebagai pamannya himong bisa mana kana lakian dimerdekakannya Suwaibatul Aslamiyah yang asalnya menjadi budak Abu Lahab dimerdekakan. Nah gara-gara itu ulama mengatakan annal adzaba mukhaffafun fi kulli naini li farhatihi biman wafana. Setiap hari Senin siksaan azabnya Abu Lahab diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam neraka Abu Lahab. Siksanya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin. Kenapa? Karena pernah bergembira walaupun sekali. Walaupun sekali, kada tiap tahun enggak ada. Sekali bergembira dengan hari kelahiran Nabi, siksaan Abu Lahab diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin. Lalu ulama mengatakan hadza ma'al kufri fa kaifa bi farhatin min dhi fuadi imtala imana. Ini yang Allah Subhanahu wa taala balas atau beri kepada orang kafir yang mau bergembira dengan hari kelahiran Nabi Muhammad. Lalu bagaimana yang bergembira, yang senang dengan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah orang Islam, orang beriman. Orang kafir aja diistimewakan oleh Allah, apalagi yang bergembira, yang senang dengan hari kelahiran Nabi adalah orang Islam. Maka kada ada yang tahu pahalanya terkecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah makanya kita di bulan Rabiul Awal ini harus mengungkapkan kegembiraan kita dengan hari kelahiran Nabi. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Hendaklah kita dengan karunia dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kita bergembira. Rahmat Allah yang paling besar, ujar Ibn Abbas, adalah munculnya atau dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Harus kita bergembira. Nah pertanyaannya, nah kayak apa kita bergembira? Ya bahasanya ya kalau bulan Rabiul Awal ini adalah bulan atau tahun ulang tahunnya Nabi Muhammad. Kita misalnya bisi bini ulang tahun, kita hadiahi himong sidin. Atau kita misalnya ulang tahun lalu ada yang merayakan hari ulang tahun kita, himong kita, senang kita. Artinya ada orang yang perhatian lawan kita ya kalau. Nah, begitu juga kita lawan Nabi Muhammad, adakah ada perhatian kita lawan Nabi Muhammad? Nah, bagaimana cara kita mengungkapkan kegembiraan kita kepada Rasulullah SAW? Itu ulama mengatakan ada dua cara kita mengungkapkan kegembiraan kita kepada Rasulullah. Dua, yang pertama banyak membaca salawat. Banyak membaca salawat. Man shalla alayya wajabat syafaati. Orang yang membaca salawat ini pasti dapat syafaat Rasulullah. Orang yang membaca salawat pasti dapat syafaat Rasulullah. Itu disebutkan biarlah bahwasanya
keutamaan orang yang membaca salawat itu dapat diraih di 3 tempat. Kita nih membaca salawat, kita sebujurnya tahu sudah seberataan ya Allah, bahwasanya membaca salawat itu bagus. Ujar orang bahari, salawat itu amalan yang paling bagus. Nah, ulama mengatakan bahwasanya kita orang yang membaca salawat itu mendapatkan kemuliaan di tiga tempat. Yang pertama mulia di dunia, yang kedua mulia di alam barzakh, yang ketiga yang terakhir mulia di akhirat. Kita berdatang tahu ya kalau salawat itu amalan yang paling bagus. Cuma kita kada tahu bagus satu di mana. Padahal ulama membahas panjang lebar. Jarsidin orang yang ketujuh membaca salawat, maka dia akan mendapatkan kemuliaan di 3 tempat. Mulia di dunia, mulia di alam barzakh, lawan mulia di akhirat di dalam surga. Apa kemuliaan yang dapat diraih di dunia bagi orang yang ketujuh membaca salawat? Orang yang ketujuh membaca salawat, maka hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan jar ulun, jar Nabi Muhammad. Man shalla alayya mi'ah qadallahu mi'ah hajah. Barang siapa, ujar Nabi Muhammad, bersalawat kepada aku 100 kali, maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala 100 hajat. Nah, kita nih bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad 100 kali, 100 hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ulama pulang mengatakan sab'ina fil akhirah wa thalathina fid dunya. 70 hajat di akhirat dan sisanya 30 hajat di dunia. Kenapa jadi banyak di akhirat daripada di dunia? Karena pian mendapatkan apa gerang bisa karena pian mendapatkan kemuliaan di dunia ini sementara. Makanya sedikit saja di dunia ini, di akhirat yang tak banyak. Kita misalnya lah hendak sugih di dunia misalnya, pak meninggal. Nah, tak tinggal kesugihannya. Hendak misalnya membaca salawatnya, aku hendak apa ngarannya jabatan tinggi, naik pangkat, pas meninggal diambil orang pangkatnya. Nah, jadi makanya 30 hajat di dunia yang dikabulkan oleh Allah, 70 sisanya hajat akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 100 kali. Ulun beberapa hari yang lalu Baerang lawan Guru Banjar Indah bersama Syekh yang samalam tuh di sini. Ya, adalah yang malam Sabtu, bukan malam Sabtu, subuh Sabtu. Ulun belang mah bawa sidin kan. Belang lawan Guru Banjar Indah. Alhamdulillah sidin sehat. Lalu kita mendengar interaksi bubuhan ulama nih ya Allah lah. Jadi Syekh ini batakon, ujar Syekh nenek batakonan Guru Banjar Indah, Guru Saifuddin, tapi lah. Bukan guru busuk, Guru Saifuddin, Guru Banjar Indah. Lalu ujar Syekh nenek, wahai Guru Saifuddin, ulun nih hendak minta amalan yang pian amalkan sehari-hari. Kan Guru Saifuddin itu kan luar biasa. Wah, dicintai semua orang. Wah, nyaman bang, sebaratan sidin dapat sudah. Coba pang berikan amalan lawan ulun yang pian dapat lawan perguruan pian. Kan bebuhan wali, bebuhan ulama nih pasti ada amalan yang maulah bebuhan itu hebat. Amalan tuh banyak. Baca Quran amalan, ya kalau baca istighfar amalan, sembahyang amalan, i'tikaf amalan, hadir majelis amalan, banyak amalan nih. Cuma jarsidin aku anak batakon lawan ikam, amalan apa yang maulah amalan apa yang pian amalkan setiap hari yang kada pernah pian tinggalkan apa? Lalu ujar Guru Saifuddin, aku nih jadi kada bisa amalan orang alim. Mun orang alim tuh nya kada merasa amalan. Mun orang jahil, aku nih banyak beramal. Di komplek ruangnya aku sudah pamal itu orang jahil ya Allah. Mun orang alim jadi kada mau, kada merasa beramal. Ya kan? Beramal walaupun banyak beramal tapi orang tuh kada merasa. Lalu jarsidin nih, aku nih kada banyak beramalan, cuma jarsidin dahulu jarsidin waktu aku sekolah, katanya waktu memondok nih,
Itu ada guruku guru Bangil. Guru Bangil, guru Syaroni Abdan. Itu Jasidin mewasiatkan dan menyuruh aku untuk membaca salawat habis sembahyang subuh 100 kali. Sallallahu ala Muhammad salawatnya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu aja Jasidin. Itu aja yang kada pernah aku tinggalkan, yang aku ikuti terus. Mulai di bari sampai wayah ini. Kan berarti itu orang jadi hebat. Namun kita apa ya amalan kita ya? Ada balang kambingan berataan ya kah? Baca Quran balang kambingan, membaca salawat wayah-wayah ya kah? Membaca istighfar takana sadar. Mun tekan sadar hanya baca istighfar kan loco. Nabi Muhammad itu pian 100 kali baca istighfar itu ada kurang. Nah, jadi intinya baca salawat. Cara membuktikan cinta kita kepada Rasulullah banyakin membaca salawat. Guru sekumpul itu juga. Ya Allah. Guru sekumpul dah. Lewat pinanya. Guru sekumpul tuh biarlah. Sidin itu sehari itu hatam dalail. Nah, ini kita banyak bang lah. Hatam dalail. Ulun pernah mendengar kisah daripada Allah Yarham Pak Guruan ulun Kiai Haji Ahmad Bakri. Pertama ulun mendok ulun digambut ya kah? Hanyar di Lawang Darun Nasyiin Habib Muhammad bin Husin Ba'abud. Hanyar ulun ke Bangil Datu Kalampayan. Hanyar ulun ke Al-Fakhriyah Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan. Hanyar ulun ke Tarim ke Hadramaut Darul Mustafa tempatnya Habib Umar. Hanyar bulik. Nah, hanyar bulik tahun 2015 itu jar Kiai Haji Ahmad Bakri Allah Yarham guru sekumpul tuh rahatan sidin di infus, rahatan garing nah di infus, nah bapasangan infus tangan bacucuk, hidung bacucuk kan di infus. Itu jar guru sekumpul, ujar guru Bakri, aku mendengar di sidin muntung sidin tuh karim aku dengarkan sakalnya sidin tuh membaca dalail rahat orang hafal ya kalau orang rancakan membaca lalu hafal. Lalu ibaratnya kada bali lihatan kawaj situ membaca dalail. Nah, padahal ibaratnya bacucuk seberataan, basumpalan berataan, tangan bacucuk, hidung basumpalan, ya kan infus nih. Tapi muntung tetap kerimut membaca dalail. Nah, cidin itu sehari itu hatam dalail. Nah, ini yang membuat guru sekumpul, guru kita itu naik. Ya kah? Mendapatkan pangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Salawat tadi. Nah makanya teh orang yang membaca salawat 3 keutamaan mulia di dunia ya kah? Sudah banyak buktinya ya Allah lah, kada perlu lagi kita ragu, banyak buktinya. Kemudian yang kedua mulia di alam barzah. Alam barzah itu ya alam kubur. Alam barzah itu ya alam kubur. Itu disebutkan tatkala kita di dalam kubur itu kan kita ditakoni oleh mungkar nangkir, marabbuka wa man nabiyuka ya kalau berataan kita ditakoni, kan mungkin kada ditakoni pasti kecuali pin kada masuk kubur. Mun kada masuk dalam kubur kira kada ditakoni orang, tapi mau masuk ke dalam kubur takoni orang. Jakanya kau dihafali lah dihafali. Masalahnya kayaknya di dalam kubur tuh kita kadang menjawab kada pakai muntung, kada pakai akal lagi, hilang akal kita nih hilang. Apa menjawab pakai ibadah. Makanya di dalam Al-Qur'an al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah Yasin. Itu kan kisahnya al-yauma nakhtim. Itu kisah hari kiamat. Nanti hari kiamat jar Allah Subhanahu wa taala muntungnya dibungkam. Wa nakhtimu ala afwahihim. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Muntung kada kau lagi bepander. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang bersaksi kena tangan pernah berbuat maksiat jar tangan aku pernah berbuat maksiat tanggal sekian, jam sekian, bulan sekian pernah melakukan maksiat, seberataan bersaksi ya kah? Nah karena di dalam kubur ketika ditanya oleh malaikat mungkar nangkir, marabbuka wa man nabiyuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, ketika sampai di kalimat siapa nabimu itu kena ditampaikan sosok Nabi Muhammad. Wahai mayit ikam kenal lawan si lalakian ini, at-ta'rif hadar rajul, ikam pinandu kadalah lalakian ini. Nah amunnya orang ketujuh membaca salawat di dunia, ketujuh menghidupkan sunnah-sunnah Nabi di dunia, kawaknya pinandulan Nabi Muhammad. Nenek yang rajin aku rancak salawati.
Oh ini yang rajin kelakuan sidin yang aku turuti. Kan sunnah itu kan kelakuan Nabi. Nabi Muhammad bilanya keluar masjid kiri, masuk masjid kanan, memorok sandal kanan, melepas baju kiri, ya Allah. Kemudian pulang masuk ke rumah mengucapkan salam, ya Allah. Kemudian makan pakai tangan kanan. Nabi Muhammad itu kan kelakuan Nabi Muhammad. Oh inilah lakian yang rancak aku umpati perbuatannya. Amun katujuh membaca salawat, katujuh menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Kawa menjawab pinando lawan Nabi Muhammad SAW. Tapi amunnya kada katujuh membaca salawat, kada katujuh menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, maka kada bakalan pinando lawan Nabi Muhammad SAW. Nah jadi amun orang katujuh membaca salat pinando kena lawan Nabi Muhammad, mudah kena menjawab pertanyaan mungkar nangkir di dalam kubur di alam barzakh. Itu yang kedua. Yang ketiga, ujar ulama, orang yang katujuh membaca salawat itu bakalan nyaman kayaknya di dalam surga. Ujar Nabi Muhammad, dalilnya nih, aqrabukum minni manzilatan bi wa fi riwayah aulan nasbi yaumal qiyamah aktsarukum alayya sholah. Orang yang paling parek lawan aku nantinya di hari kiamat adalah orang yang paling banyak salawatnya lawan aku. Nya kena di akhirat di dalam surga ada yang kawa bersalaman berduduk lawan Nabi Muhammad. Ada. Cuma ada juga di akhirat itu yang sekedar melihat tapi kada aku bersalaman. Ada juga yang hanya sekedar mendengar namanya aja. Itu Nabi Muhammad mendengar namanya aja, melihat kada kawa apalagi bersalaman. Ada juga barometer atau kadar kedekatan kita dengan Nabi Muhammad tergantung banyak salawat yang kita baca. Nah makanya ya ini bulan Rabiul Awal, ini bulan kita memperbanyak salawat. Kawa 1000, 10.000 bagus lagi, ya kah? Kada kawa 10.000, 1.000, kada kawa 1.100. Yang penting ada tak baca salawat. Nah jadi cara kita bergembira dengan hari kelahiran Nabi, banyak yang membaca salawat. Ya teh misalnya kawa misalnya sebelum guring, nah misalnya 10.000. Itulah ulun pernah mendapatkan ijazah daripada Habib Kazim bin Musa As-Suqaf. Sidin masih hidup. Habib Kazim bin Musa As-Suqaf jar sidin nih. Barang siapa yang membaca salawat sebelum guring 10.000 kada dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkecuali inya melihat wajah Nabi Muhammad di dalam mimpinya atau ketika sakaratul mautnya. Orang yang membaca salawat 10.000 sehari sebelum guring, insyaallah kawa memandang wajah Nabi Muhammad. Nah jadi intinya banyak yang membaca salawat di bulan Rabiul Awal. Yang kedua, cara kita bergembira dengan hari kelahiran Nabi, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Nah sunnah Nabi Muhammad itu kan banyak. Salah satunya nih pelajaran yang kita baca at-targhibu fil wudu, menjaga wudu. Ini sunnah Nabi Muhammad. Ulun pernah belajar lawan Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan. Jar sidin nih, amun kita kada kawa misalnya menjaga wudu setiap saat. Setidaknya jisidin dalam 1 minggu itu kita pilih sehari yang kada batal wudu. Misal ya kalau hari Jumat. Nah hari Jumat ini khusus hari yang aku kada boleh batal wudu. Kita latih. Kada kawa misalnya setiap saat, kawa itu setiap saat bang. Kada kawa misalnya setiap saat, ya setidaknya ada 1 hari yang kita khususkan yang mana kita kada batal wudu. Nah itu at-targhibu fil wudu. Insyaallah pelajarannya cukup aja ya kalau. Ini anjuran supaya kita menjaga wudu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, mensehatkan badan kita di dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah wa ala man nawabi salafus salih ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka taubaha wal maghfirah wa taufiq wal hidayah wa istiqamah wa husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.